Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Peminanda, TS2 dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Brani Iskandar Cahyadi dengan NPM akhir 0019. Pada kesempatan pagi ini akan mempresentasikan dan memaparkan hasil analisis lingkungan yang saya lakukan terhadap PT Cemresto Indonesia Tbk. Oke, sebelum membahas lebih lanjut mengenai PT Cemresto Indonesia Tbk, penting untuk mengenal beberapa brand yang sudah dikenal luas oleh masyarakat. Dengan konsep menu yang beragam, perusahaan ini menangani berbagai restoran yang menarik. Di antaranya adalah Raca, Gokana, BMK, Monsieur Spoon, Grillman, Chopstick, dan juga Platinum. Masing-masing merek tersebut menawarkan keunikan tersendiri dalam pilihan menu dan pengalaman bersantap. Nah, jadi PT Cem Resto Indonesia Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di industri makanan dan minuman yang didirikan oleh Handoyo Setiadi pada tahun 2010. Perusahaan ini terus berkembang guna memenuhi preferensi pelanggan yang semakin beragam, dengan visi menjadi perusahaan restoran kelas dunia dan misi untuk memberikan nilai terbaik kepada konsumen melalui produk serta layanan yang terbaik. Selanjutnya, kita akan melihat cakupan wilayah operasional dari PT Cemresto Indonesia Tbk. Saat ini, perusahaan telah memperluas jangkauannya ke berbagai daerah di Indonesia. Dengan ratusan gerai yang tersebar di berbagai kota besar, dominasi masih dipegang oleh wilayah Pulau Jawa, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan juga Surabaya. Oke, pada slide ini kita akan melihat berbagai fenomena yang terjadi pada PT Cemresto Indonesia Tbk dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan berbagai sumber berita, perusahaan berhasil mencatat pertumbuhan positif dalam penjualan dan juga labanya. Tidak hanya itu, PT CM Resto Indonesia Tbk juga telah merancang strategi ekspansi dengan membuka sekitar 50 gerai baru pada tahun 2025. Oke, dalam industri restoran dan juga food service yang terus berkembang, PT CM Resto Indonesia terus menghadapi persaingan yang sangat ketat dengan berbagai brand ternama, diantaranya adalah Hanamasa, Tolesiur, dan juga Marugame Udon yang menjadi kompetitor utama dari PT Chem Resto Indonesia Tbk. Oke, selanjutnya saya melakukan analisis keuangan berdasarkan rasio-rasio yang telah dipelajari. Pertama itu adalah rasio likuiditas. Jadi PT Chem Resto Indonesia Tbk masih menghadapi tantangan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya karena kadar rasio, quick rasio, dan cash rasio tetap di bawah 1,000. Meskipun ada perbaikan pada 2022, likuiditas kembali mengalami sedikit penurunan di 2023. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengelola kas dengan lebih baik untuk menjaga stabilitas dari keuangannya. Selanjutnya adalah analisis solvabilitas, di mana PT Cem Resto Indonesia Tbk masih dalam tahap perbaikan. Namun, ketergantungan terhadap hutang tetap tinggi. Meskipun sempat membaik di 2022, rasio utang kembali meningkat pada 2023, menunjukkan bahwa struktur modal masih didominasi oleh hutang. Oleh karena itu, perusahaan ini perlu strategi keuangan yang lebih baik untuk menyeimbangkan struktur modal dari perusahaan itu sendiri. Selanjutnya adalah efisiensi aset yang menurun dengan turunnya fixed asset dan juga total aset turnover. Perputaran piutang berfluktuasi, membaik di 2023 tetapi belum setinggi di 2021. Modal kerja masih negatif meski ada perbaikan dan periode penagihan lebih baik di 2023 namun tetap lebih lambat dari 2021. Oke, yang selanjutnya adalah analisis profitabilitas, di mana profitabilitas tetap stabil meski mengalami berbagai penurunan. Margin laba kotor tinggi tetapi turun di 2021. Margin laba masih bersih berfluktuasi, naik di 2022 lalu turun di 2023. ROE menurun dari 2021 namun masih di level baik. EPS meningkat pada 2022 tetapi turun kembali pada 2023. Dan yang terakhir adalah analisis dari rasio pasar, di mana valuasi masih tinggi tetapi cenderung menurun. PE dan M per B rasio turun mencerminkan ekspektasi pasar yang lebih moderat.
MVA meningkat pada 2022 lalu sedikit turun di 2023. Sementara EVA tetap stabil, menunjukkan perusahaan masih menciptakan nilai bagi investor meski pertumbuhan melambat. Selanjutnya, kita akan melihat analisis dari lingkungan internal perusahaan ini sendiri. Yang pertama, keunggulan dari PT CM Resto Indonesia TBK ini adalah ekspansi agresif di tengah tantangan ekonomi yang dibuktikan dengan perusahaan berhasil membuka lebih dari 331 outlet di 15 provinsi hingga akhir 2024 dan menargetkan penambahan 15% outlet baru pada 2025. Yang kedua adalah inovasi menu dan diversifikasi produk yang dibuktikan dengan seri sushi pertama di Gerai Gokana dengan harga mulai dari 18.000. Dan yang terakhir adalah investasi besar untuk pertumbuhan. Dengan bukti perusahaan ini mengalokasikan 500 miliar untuk belanja modal pada tahun 2025 dengan fokus untuk pembukaan gerai baru dan pengembangan sistem operasional. Oke, meskipun perusahaan ini memiliki keunggulan, perusahaan ini juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu likuiditas yang rendah, yang terbukti dari current ratio dan quick ratio yang masih berada di level rendah. Yang kedua, struktur modal yang fluktuatif, yang terbukti dari perusahaan masih ketergantungan terhadap hutang, dan yang ketiga adalah efisiensi operasional yang perlu ditingkatkan karena belum bisa memanfaatkan aset dan adanya tekanan dari biaya operasional itu sendiri. Jadi selanjutnya adalah analisis lanjutan faktor dari lingkungan internal. Yang pertama ada kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Yang pertama itu ada portofolio merek yang luas dengan skor 1,06. Yang kedua ada pertumbuhan ekspansi outlet yang agresif dengan skor 0,63. Yang ketiga ada strategi harga kompetitif dengan skor 0,38. Yang keempat ada efisiensi rantai pasok dengan skor 1,06. Yang keempat ada kemitraan dengan platform antar pesan dengan skor 0,31. Selanjutnya adalah kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri, di mana ada ketergantungan pada pusat perbelanjaan dengan skor 0,09. Yang kedua ada kenaikan harga bahan baku dengan skor 0,18. Ketiga ada persaingan ketat dengan merek lain dengan skor 0,10. Ketergantungan pada promo atau diskon dengan skor 0,12. Dan yang kelima ada masih terbatasnya ekspansi dengan 0,05. Oke, jadi maka dari itu total skor yang didapatkan oleh faktor internal adalah 4,00 yang menandakan bahwa kondisi internal perusahaan sangat kuat dalam menjalankan operasional dan bersaing di industri restoran itu sendiri. Yang selanjutnya adalah analisis lingkungan eksternal dari perusahaan PT CEM Resto Indonesia Tbk. Oke, jadi terdapat beberapa peluang yang dimiliki oleh PT CEM Resto Indonesia Tbk dengan ditandakannya industri F&B di Indonesia terus mengalami pertumbuhan dan permintaan yang sangat tinggi. Yang kedua itu ada perkembangan digitalisasi dan layanan online yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengoptimalkan layanan digitalnya. Dan yang terakhir adalah ekspansi ke wilayah baru ataupun itu di luar Jawa untuk memperluas jaringan outlet ke lokasi yang lebih potensial. Selain memiliki keunggulan, kelemahan, dan peluang, perusahaan ini juga memiliki beberapa ancaman. Di antaranya, yang harus diperhatikan adalah persaingan ketat di industri restoran cepat saji yang membuat perusahaan ini perlu terus berinovasi dalam menu layanan dan strategi harga. Yang kedua ada fluktuasi harga bahan baku dan biaya operasional karena perusahaan ini menggunakan produk impor. Dan yang ketiga adalah ketergantungan pada tren kuliner yang berubah cepat yang dapat beresiko perusahaan ini kehilangan pelanggan. Jadi ini merupakan analisis lanjutan dari faktor lingkungan eksternal. Yang pertama itu ada peluang yang dimiliki oleh perusahaan, yaitu pertumbuhan industri F&B dengan skor 1,69, perkembangan digitalisasi layanan dengan skor 0,76, ekspansi ke wilayah baru dengan skor 0,45, lalu tren makanan Korea dan Jepang dengan skor 0,46, dan yang terakhir adalah peluang kemitraan dan franchise dengan skor 0,18. Lalu selanjutnya ada faktor ancaman. Yang pertama persaingan ketat di industri restoran dengan skor 0,32. Yang kedua ada ketergantungan pada tren kuliner dengan skor 0,21. Yang ketiga ada fluktuasi harga bahan baku dengan skor 0,15. Yang keempat ada risiko ketergantungan pada pihak ketiga dengan skor 0,07. Dan yang terakhir adalah krisis ekonomi dan perubahan regulasi. Maka dari itu, skor yang didapatkan oleh faktor eksternal adalah
4,38 yang menandakan bahwa perusahaan berhasil memanfaatkan peluang yang dimiliki sehingga membuat perusahaan ini memiliki kapabilitas yang lebih baik. Oke, selanjutnya adalah bagian kompetitor dan industri analisis. Yang pertama ada trade of new entrants yang memiliki skor 1,19, menandakan bahwa industri restoran mudah dimasuki, tetapi perusahaan ini masih cukup unggul. Yang kedua ada bargaining power of supplier dengan skor 0,43, yang menandakan perusahaan ini masih bergantung pada bahan baku impor, tapi mereka memiliki central kitchen yang menjadi keunggulan mereka. Lalu yang ketiga ada bargaining power of buyer dengan skor 0,8, menandakan konsumen mudah beralih ke kompetitor yang membuat perusahaan ini harus fokus pada diferensi produk mereka. Lalu yang keempat adalah trade of substitution dengan skor 0,61, menandakan alternatif makanan semakin beragam yang membuat perusahaan ini harus beradaptasi agar tetap relevan. Lalu yang kelima adalah rivalry among exciting competitor dengan skor 0,29, menandakan industri restoran sangatlah kompetitif yang membuat perusahaan harus mengoptimalkan pemasaran dan diferensiasi serta ekspansi outlet. Dan yang terakhir adalah relative power of other stakeholder dengan skor 0,32, menandakan teknologi semakin penting di restoran yang harus perlu terus ditingkatkan oleh perusahaan. Maka dari itu, total skor secara keseluruhan adalah 3,44 yang menandakan persaingan yang cukup tinggi. Namun, PT Chem Resto TBK ini tetap unggul meski harus fokus pada inovasi produk dan brand loyalty. Oke, selanjutnya adalah strategic group dari PT Chem Resto Indonesia TBK yang dibagi menjadi dua dimensi, yaitu diversifikasi merek dan juga ekspansi pasar dan juga lokasi, yang dapat disimpulkan bahwa perusahaan ini masih berada di posisi terkuat, sementara kompetitor lainnya seperti Hanamasa dan Marugame Udon unggul dalam pengalaman makanan yang khas dan Tolesio memiliki branding yang kuat. Oke, yang selanjutnya adalah strategic faktor dari perusahaan PT CM Resto Indonesia Tbk. Berdasarkan faktor-faktor yang dianalisis sebelumnya, baik sisi internal maupun eksternal, sekarang perusahaan dapat menerapkan strategi-strategi yang didapatkan agar lebih efektif dan juga kompetitif, yang terdiri dari efisiensi rantai pasok dengan central kitchen yang memiliki skor 1,76, portofolio merek yang luas dengan skor 0,33, kenaikan harga bahan baku dengan skor 0,19, ketergantungan pada promo atau diskon untuk meningkatkan penjualan dengan skor 0,09. Yang kelima ada pertumbuhan industri dan F&B dengan skor 0,37, perkembangan digitalisasi layanan dengan skor 0,76, persaingan ketat di industri restoran dengan skor 0,61, dan yang terakhir adalah ketergantungan pada tren kuliner, sehingga mendapatkan total skor 4,42 yang menandakan pengaruh dari faktor eksternal dan internal cukup signifikan karena memiliki efisiensi rantai pasok dengan central kitchen yang harus tetap dioptimalkan. Oke, jadi berdasarkan analisis yang telah disampaikan, PT Chem Resto Indonesia TBK menunjukkan kinerja yang sangat kompetitif di industri restoran ataupun makanan dan minuman, meskipun masih ada ancaman dan kelemahan yang perlu diperhatikan agar tetap unggul dibandingkan kompetitor lainnya. Sekian hasil analisis lingkungan dari PT Chem Resto Indonesia Tbk. Jika ada salah kata, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.